Herwanda Devi Pamukasih dengan NIM 2411201012. Aku adalah mahasiswa program studi bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Berikut adalah gambar jalur apoptosis. Apa itu apoptosis? Apoptosis adalah mekanisme bunuh diri sel yang teratur dan terkontrol. Penting untuk menjaga kesehatan jaringan, menyingkirkan sel yang rusak atau terinfeksi, dan mencegah kanker. Proses ini tidak menyebabkan peradangan. Nah, aku akan membahas salah satu protein paling penting dalam jalur apoptosis. Protein tersebut adalah Caspase-8. Caspase-8 adalah protease enzim pemotong protein yang berperan sebagai inisiator utama jalur kematian sel terprogram, atau yang kita kenal sebagai apoptosis jalur ekstrinsik. Penting dipahami bahwa Caspase-8 selalu ada di dalam sel, namun disintesis dalam bentuk pro-Caspase-8 yang tidak aktif. Untuk lebih lengkapnya tentang Caspase-8, simak video selengkapnya. Regulasi ekspresi gen pro-Caspase-8. Gen yang mengkodekan pro-Caspase-8 disebut Caspase-8 adalah gen inti dalam jalur apoptosis. Ekspresi gen ini diatur terutama pada tingkat transkripsi, di mana berbagai faktor pengikat DNA menentukan seberapa banyak mRNA pro-Caspase-8 yang diproduksi. Regulasi pada tingkat transkripsi. Nah, yang pertama ada faktor transkripsi. Faktor-faktor ini adalah protein yang berinteraksi dengan wilayah promotor gen Caspase-8 untuk menentukan laju transkripsi. Sinyal pro-apoptosis akan mengikat dan meningkatkan ekspresi. Sebaliknya, pada beberapa kondisi seperti kanker, faktor tertentu dapat menekan ekspresinya, membantu sel untuk tetap bertahan. Yang kedua, ada perubahan epigenetik, khususnya metilasi DNA. Ini adalah kunci klinis. Hipermetilasi promotor Caspase-8 sering diamati pada sel tumor. Metilasi yang berlebihan ini efektif menghambat RNA polimerase untuk memulai transkripsi. Hasilnya, sel akan menghasilkan jauh lebih sedikit pro-Caspase-8, membuat mereka tangguh dan lebih bertahan terhadap sinyal kematian. Selanjutnya ada regulasi pada tingkat pasca translasi. Proses ini dimulai dengan sinyal kematian, misalnya molekul trail atau false yang mengikat reseptor kematian di permukaan sel. Ikatan ini memicu reseptor untuk berkumpul dan merekrut protein adaptor FADD. FADD ini kemudian akan merekrut protein pro-Caspase-8 yang tidak aktif ke satu lokasi, membentuk Dead Inosine Signaling Complex atau DISC. Di dalam DISC ini, molekul pro-Caspase-8 berdekatan dalam konsentrasi tinggi. Kedekatan ini memicu mereka untuk saling memotong atau autoproteolisis, mengubahnya menjadi Caspase-8 aktif yang kemudian memicu seluruh cascade kematian sel. Proses transkripsi gen Caspase-8. Transkripsi adalah proses di mana urutan genetik dari DNA disalin menjadi molekul mRNA. Untuk gen Caspase-8, prosesnya meliputi langkah berikut ini. Yang pertama ada proses inisiasi. Proses inisiasi transkripsi untuk gen Caspase-8 adalah langkah krusial yang menentukan kesiapan sel untuk apoptosis. Pada intinya, proses ini dimulai ketika kompleks enzim penyalin utama RNA polimerase 2 direkrut dan berikatan di wilayah promoter gen Caspase-8 bersama dengan faktor transkripsi umum. Namun, agar polimerase 2 dapat memulai penyalinan, diperlukan sinyal penguat dari faktor transkripsi khusus, yang kemudian berikatan pada elemen pengatur spesifik yang disebut enhancer.
Pengikatan faktor khusus inilah yang memfasilitasi dan menstabilkan seluruh kompleks inisiasi, memberikan sinyal start yang kuat kepada RNA polimerase 2 untuk membuka heliks DNA dan memulai penyalinan gen caspase-8 menjadi mRNA, yang pada akhirnya akan menjadi protein pro-caspase-8. Kedua, ada fase elongasi. Setelah inisiasi, fase elongasi dimulai ketika RNA polimerase 2 bergerak secara progresif di sepanjang rantai cetakan DNA gen caspase-8, secara aktif melepaskan ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda DNA. Enzim ini kemudian bertindak sebagai pabrik molekuler yang menambahkan nukleotida RNA yang saling melengkapi ke ujung 3 dari rantai mRNA yang terus tumbuh. Selama proses pemanjangan ini, berbagai faktor elongasi turut bekerja untuk memastikan pergerakan RNA polimerase 2 berlangsung cepat dan tanpa terputus. Menariknya, ketika rantai mRNA baru mencapai panjang sekitar 20 hingga 40 nukleotida, gugus 7 metilguanosin ditambahkan ke ujung 5 dalam proses yang disebut capping, yang berfungsi vital untuk melindungi mRNA dari degradasi dan mempersiapkannya untuk translasi. Ketika ada fase terminasi, proses transkripsi harus diakhiri secara tepat pada ujung gen. Terminasi terjadi ketika RNA polimerase 2 mencapai urutan DNA spesifik, yang seringkali merupakan sinyal poliadenilasi yang menandakan akhir dari gen caspase-8. Sinyal ini dikenali oleh kompleks protein yang kemudian memotong transkrip RNA. Segera setelah pemotongan, ditambahkan sekitar 100 hingga 250 residu adenin yang dikenal sebagai ekor poli A ke ujung 3 dari mRNA. Ekor poli A ini sangat penting, tidak hanya berperan dalam pengakhiran transkripsi, tetapi juga meningkatkan stabilitas mRNA, membantu pengangkutannya dari nukleus, dan diperlukan untuk inisiasi translasi di sitoplasma. Terakhir ada pemrosesan pasca transkripsi. mRNA yang baru terbentuk harus melalui tahap pemrosesan pasca transkripsi untuk menjadi mRNA dewasa yang fungsional. Langkah kunci adalah penyambungan atau splicing, di mana fragmen non-pengkodean yang disebut intron dipotong dan dibuang oleh kompleks yang disebut spliceosome. Sementara fragmen pengkodean yang disebut ekson disambungkan secara berurutan. Khusus pada gen caspase-8 terjadi fenomena splicing alternatif, di mana sel dapat memilih ekson mana yang akan dimasukkan, memungkinkan produksi berbagai variasi protein, termasuk pro-caspase-8 dan regulator negatifnya C-flip. Setelah semua proses capping, penambahan ekor poli A dan splicing selesai, mRNA dewasa caspase-8 yang siap diterjemahkan kemudian diangkut dari nukleus menuju sitoplasma.